Awal pertama kali itu waktu lulus sekolah, lebih milih yang rame. Yang rame. Karena kan kita revenue ya, iya, kita kan lebih kebawanya lihat crowd-nya rame. Boleh Angkat peragakan? tangan, Oke. terus muter, Oke. goyangnya muter. Jadi goyangnya muter, set andalan ya. Andalan. Dengar nih dirimu nih mau vakum dari dunia DJ, kenapa itu? Bukan denger ya, memang betul. Bisnis apa, Bes? Kira-kira itu? Fashion. Oh, fashion. Fashion. Terus gigs kota pertama di mana, Bes? Sebenarnya kalau ngomongin image ya berat sih, apalagi kita dicap kayak BD ya, udah ke brandingnya udah seksi. Tapi sebenarnya ya kita nggak nyalain orang juga loh. Iya. Aku dari situ kemarin tuh kayak mikir dari diri aku sendiri, pakaian seksi mau nyalain orang yang nonton nggak salah, karena aku sendiri yang mempertontonkan. Oh iya kak, kakak nge-DJ-nya tahun berapa mulainya? Dan tujuan vakum juga itu ada dari kesehatan juga, karena BD kan mohon maaf nggak ngerokok, nggak minum juga, terus attitude, good attitude, Nomor 1. good looking, good attitude, good performance. Cocok sudah. Tuh. Aku dulu masih pakai kaos-kaos gitu, Bes, awal-awal karena dikatain itu. Jadi aku mikir di situ, apa harus seksi ya? Nah, akhirnya aku terlahirlah seksi. DJ BD. Nah, Definisi seksi menurutmu nih gimana? terus ada yang kita banggain sama diri kita sendiri. Ya nggak usah disebut, kalian tahu sendiri. Oh, iya betul. Itulah pokoknya. Terus apa mungkin bisnis ini memang dah passion kakak dari awal atau karena Enggak, terhalang main sebenarnya. DJ atau baru belajar juga? Baru belajar. Oh, Atau mungkin Kak BD mau bikin studio DJ? Doain ya, kayaknya bukan kayaknya pengen Ada. sih, pengen biar kayak RDV gini loh kan, keren. Kalian itu kayak yang aku alami sekarang, nggak ada kontrak kerja. Image DJ itu malah membantu atau malah jadi beban bangun bisnis kakak? Membantu. Membantu. menurutmu nih, Bes, sukses versimu itu seperti apa sih? Ada RDV Yes. ngubungin aku BD, ini ada job festival di Tenggarong, Kita di gas, Kutai, di ya. Gas gitu kan, kayak dulu event dulu kan. Iya. Seru tahu. Aku Arjuna Cakar. ya suka tahu event-event kayak gitu. Samarinda. Apa ya? Aku Apa yang ya? terngiang-ngiang Samarinda itu Atau nasi kuning. kuliner, makanan Nasi yang... kuning. Oh, nasi kuning makanan yang paling diingat ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast RDPTP, tempat ngobrol santai, berbagi cerita, dan membahas hal-hal yang seru. Saya Dexus RDP, dan bintang tamu kita yaitu ada DJ PD. Dan pastinya saya nggak sendirian guys, pastinya ada siapa nih di sebelah saya? Halo, saya Sandi Ferdana. Hai, aku DJ BD. Aku Bang Jo. Oke, sebelumnya ngobrol podcast kali ini, terima kasih untuk Kakak Bidi yang Sama-sama. sudah mau nyempatkan Bes. waktunya datang buat ngobrol sama kita di studio RDP Talent ini. Halo Kak Bidi, apa kabar? Oh, baik nih. Makin cantik aja nih. Waduh. Berat ini bawanya ya. Oh ya, sebelum kita ngobrol jauh banget, kira-kira Kak Bidi boleh memperkenalkan dirinya, mungkin asalnya dari mana, mungkin boleh? Mungkin udah banyak yang tahu, cuma oke lah. Aku Bidi dari Jawa Timur, Malang. Jawa Timur. Orang Jawa. Orang Jawa. Oke. Ini sebelum kita masuk jauh banget, kira-kira gimana awalnya Kakak Bidi itu mulai ketertarikan di dunia DJ? Awal pertama kali itu waktu lulus sekolah, waktu lulus SMA, SMA. waktu itu. Awalnya iseng main-main aja. Terus ada temen tuh ngasih tahu, kenapa nggak jadi DJ-nya, lebih cuan daripada kita ngeluarin duit kan buat have fun, buat senang-senang gitu, mending kamu jadi DJ-nya. Nah dari situ ketertarikannya mulai muncul. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Baru itu sekarang kan udah menjadi DJ yang terkenal kira-kira ya. Ini mungkin bisa Kak Bidi jawab dalam satu hal itu. Misalnya kakak ini lagi perform, pilih satu hal fokus atau multitasking atau satu hal yang fokusnya. Misalnya kakak lagi ngerjakan apa, sedang nge-DJ, ini fokus ke satu hal atau multitasking? Dua-duanya sih kalau bisa, multitasking. Dua-duanya? Heeh. Multitasking. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Gitu. Oke. Jadi lebih baik kita kerjakan bareng. Misal nih, kita perform, tapi Ya. kita ada kerjaan aja dua-duanya. Gitu. Tinggal kita atur waktunya aja.
Terus semisal Kak Bidi lagi perform, ini dalam hal improvisasi di tengah set atau setlist rapi dari awal. Aku kalau set itu biasanya cuma awalnya doang. Waktu opening paling cuma berarti ya Bes ya? iya, lebih lihat di crowd-nya Lihat di aja. crowd-nya ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga, crowd rame tapi chills atau sedikit tapi pecah. Gimana ya? Gimana ya? Agak gimana gitu ya? Kalau kita boleh milih sih lebih milih yang rame. Yang rame. Iya. Karena kan Karena kita revenue ya, untuk iya, lihat. kita kan lebih kebawanya lihat crowd-nya rame. Semangat dari situ kita ngelihat crowd-nya rame. Oke, pas udah kakak di venue, satu hal yang dilakukan sebelum on stage itu apa? Berdoa dulu. Berdoa. Nih biasanya DJ itu kan ada gerakan saat main, ada gerakannya. Oh, iya. Kira-kira gerakan atau jogetan apa yang jadi andalan saat on stage? For example kayak misalnya cowok kan bisa gini. Ya. Kalau kakak gimana tuh kira-kira kalau saat on stage? Boleh Angkat peragakan? tangan, Oke. terus muter. Oke. Goyangnya muter. Jadi goyangnya muter. Set andalan ya. Andalan. Diputer guys, Diputer, Diputer. goyangannya diputer. biar pikiran kalian diputer juga. Biar mindsetnya juga muter. Mindset, oke. Terus itu Bes, ini kan aku merhatikan banget sosial media. Waduh. Sosial mediamu nih. Yang Boleh. aku dengar-dengar nih dirimu nih mau vakum dari dunia DJ. Kenapa itu? Bukan denger-denger ya, memang betul. Oh, betul. Betul. Sebenarnya mau vakum itu udah dipikirin dari lama. Jadi aku lebih kayak reevaluasi diri aku sendiri. Oke, Bu. Jadi kayak bertahun-tahun sampai sekarang tuh mikir gitu loh. Masa ngejar tenar mulu, tenar mulu ya kan? Pems juga. Terus kalau duit emang dikejar. Iya. Kalau bisa sih duit ngejar kita ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak sekarang lebih kayak belajar buat ke depannya, buat bisnis, terus memperbaiki diri oke lah, sama kayak lebih kayak ke ibadahnya, lebih hijrah sedikit. Oke. Walaupun belum penuh ya, karena masih belajar gitu. Berarti lebih pengen apa ya? Keluar dari zona nyaman, Bes. Iya, lebih ke zona nyaman Keluar gitu. dari zona nyaman. Memulai lagi dari awal sama yang seperti lebih lebih baik. DJ juga baik tahu. Iya. kita disclaimer, Ya. semua pekerjaan itu baik. Baik. Niatnya kan Cuman kerja. Bidi pengen lebih baik. Lebih baik lagi. Lebih keluar dari zona nyaman, mencoba hal baru. Gitu Mencoba aja hal sih. baru dengan bisnis. Bisnis. Oke. Bisnis apa, Bes? Kira-kira Fashion. Oh, fashion. Fashion. Nanti lah ada gebrakannya lagi. Oke. Oke. Tunggu saja guys di sosial Tunggu media saja. DJ Widi. Kalau flashback di awal karir, apa yang paling bikin kakak ngerasa, wah gue sampai sejauh ini? Ini flashback ya. Karirnya tuh. Pertama kali perform bisa ke luar pulau. Kayak ngerasa aku, wah bisa keluar pulau tahu gitu. Enggak Keliling Indonesia ya? keliling-keliling gitu. Apalagi bisa nyampe ke luar negeri. Itu kayak ngerasa wah gitu loh. Jalan-jalan ya? Iya, juga. oh, orang ternyata tahu aku sampai sejauh ini gitu. Bukan hanya cuma di lokal situ aja gitu. Jadi bisa keluar dari Jawa, dari Malang kan ibaratnya, itu udah kayak wah gitu, orang tahu aku. Oke. Terus gigs kota pertama di mana, Bes? Oh, di Jawa Timur aja. Oh, Jawa Timur. Di Jawa Timur aja. Keluar Pulau Jawa? Itu pertama kali aku keluar Pulau Jawa itu di Banjarmasin. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tetap Kalimantan juga. Kalimantan. Itu pertama kali. Nah, itu udah kayak ngerasa wah gitu, bisa keluar pulau nih, bisa ke Banjarmasin naik pesawat gitu dulu. Iya, happy ya langsung. Happy. Terus tuh Bes, keputusan vakum ini selain bisnis apakah ada karena capek fisik, mental atau ada hal yang lain yang Dua-duanya. belum kita tahu? Iya, dua-duanya. Oke. Capek fisik, capek mental udah Mental. pasti kan. Fisik kita capek di jalan, mental kan kita harus mikir nih, ide ntar kita perform, crowd-nya kayak gimana kita ngangkatnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya capek. Oke. Dua-duanya capek menurut aku. Karena Kak Bini ini kan terkenal dengan DJ, justru itu ada lagi pertanyaan selanjutnya ini, seberapa berat sih hidup image DJ seksi yang kelihatan fun gitu? Image-nya gimana? Image-nya sebenarnya kalau ngomongin image ya berat sih, apalagi kita dicap kayak Bidi ya, udah ke brandingnya udah seksi.
Tapi image seksi itu orang taunya cuma ya udah luarnya aja. Iya. Dalamnya kan nggak tahu kayak perjuangannya kita. Dari rintis karir di awal gimana? Bener, apalagi sebenarnya nggak semua DJ tuh pakaian seksi, dia tuh pikirannya pasti, aduh negatifnya gini, waduh ketemu dunia malam pasti kan negatif, Iya. orang mikirnya negatif, takut dia apa-apain, padahal dia udah pakai baju seksi nih, tapi ada takutnya, pasti ada takutnya, nggak semua DJ seksi dia, ya udah nih lihat nih ini, Cuman kadang itu kan biasanya ada ya orang yang mandangnya tuh sebelah mata gitu kan. Iya, Jadi kita luruskan di sini guys. Jadi belum tentu DJ yang seksi itu dia tujuannya untuk ya tanda kutip yang negatif lah gitu kan. Mungkin karena memang dia enjoy dengan seksinya seperti itu, perform seperti itu ya, it's okay gitu kan. tapi sebenarnya ya kita nggak nyalain orang juga loh. Iya. Aku dari situ kemarin tuh kayak mikir dari diri aku sendiri, pakaian seksi mau nyalain orang yang nonton nggak salah, karena aku sendiri yang mempertontonkan. Benar. Dari situ kan orang mikirnya negatif, makanya kayak Bidi sering kayak maaf ya, kayak ditawar di BO gitu, kayak ditanya gitu mau nggak gini, itu sering karena apa, dari aku sendiri aku mempertontonkan keseksian Betul. itu, jadi orang memandang negatif. Nah dari situ aku pun pelan-pelan belajar meresapi itu sampai akhirnya ya belajar buat tertutup. Ingat ya Gitu kita sih. tahun lalu event di mana, di salah satu kota di Tenggarong. Di Mm-mm. situ video udah bilang, ini aku pelan-pelan mau ini Bes, Iya kan? mau tertutup. Ya, Mau ada saya tertutup. juga. Ya. Aku waktu itu ada event bareng kan sama dia. Aku bilang, "Bes, ini nanti aku pelan-pelan belajar buat tertutup." Gitu. Sampai akhirnya ya udah. Jadi- Harus konsisten sama omongannya, tertutup gitu. Terus itu Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo? Alhamdulillah sehat. Lihat, Sehat, Kak. Pokoknya setia banget ya temani Kak Bidi ya Insya kemana-mana Allah. ya. Insya Allah. Setia, Kak. Terus sejauh ini Jo, sejak kapan sama Kak Bidi? Mulai sekolah Wah lama ya? lama, Kak. Mulai dari Kenalnya sekolah. mulai dari sekolah. Kenalnya loh maksudnya. Terus Satu lanjut kata ke- dong buat Kak Bidi apa Jo? ya pokoknya apa ya, apapun yang dia kedepannya mau Lakukan. lakukan, Support ya? ya pasti Apa? support, Kak. Support ya? Maksudnya yakin aja kalau bakal diberi kelancaran lah. Amin. Tetap doa, terus sholatnya juga diperbaiki, insya Allah Amin. dibantu lancar. Amin, amin. Itu aja sih, Kak. Terus tuh pernah nggak sih ngerasa kayaknya Kak Bini nih sangat mempengaruhi kehidupanku sampai sejauh ini? Pasti ada, Pasti ya? pasti ada. Beda jauh, Kak, sama sebelum aku kerja bareng Kak Bidi, memang banyak ininya sih. Karena aku kan nggak sebentar ya, Ya. kenal Kak Bidi ya. Ya aku juga pun ngerasakan Kak Bidi tuh nggak egois, dia nggak memikirkan dirinya sendiri, Betul sekali. dia itu memikirkan orang di sekitarnya Benar, gitu Kak. juga. Cuman kan kadang ada beberapa orang kan nggak tahu diri ya. Nggak tahu. Banyak gitu kalau Aduh. kita gitu. Sekali, Kak. Aduh. Aduh, berat. Lanjut Pal. Komentar netizen apa yang nyantol di kepala sampai sekarang? Kayak di Instagram kakak atau di Oh, TikTok oke. kakak Head comment gitu. gitu, Bes. Head Dan comment. kawan paling cuma itu modal tete Oh, doang. oke. Itu jual penampilan doang. Itu kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi dari situ, dari omongan mereka, aku biarin. Tapi aku dari situ introspeksi, aku jadiin ini pelajaran gitu. Oh, aku bisa jadi lebih baik dari situ. Jadi sebenarnya omongan head comment kayak gitu nggak perlu digubris yang ini. Tuh. Tampung ya. Ditampung. Oh iya, Kalau bisa kita perbaiki. iya, kita perbaiki. kadang aku mikir, oh ya bener loh omongan mereka. Aku di sini kayak gini. Nah, dari situ aku rubah, aku pelajarin, jadi lebih baik lagi. Gitu sebenarnya. Kalau kita nurutin omongan netizen, head comment loh. Nggak selesai-selesai. Iya. Malah kita jadi down loh kak. Betul. Serius. Berarti bisa dibilang ya good plan lah apa Iya. yang mau Bidi lakukan ke depan, kita doain guys biar lancar. Amin, Apa ya yang Allah, Bidi amin. mau lakukan ke depannya. Dan support terus pokoknya kan. Iya. Apa sih Bes yang paling kamu korbankan selama jadi DJ? Pastikan salah satu itu ada hubungan relasi, Pertama kesehatan, atau waktu yang Sebenarnya lu renggut buat diri lu sendiri gitu. oke. Kalau untuk korban ya, tapi waktu dengan keluarga.
itu berarti waktu dengan keluarga, karena banyak sebenarnya momen sama keluarga, momen-momen kecil kayak makan bareng, nonton bareng, atau enggak ada acara keluarga bareng. Dan di situ aku ada perform, jadi kan aku otomatis nggak bisa ikut. Itu lebih kayak gimana gitu loh, lebih Cuman aku harus di ngorbanin lain di sisi situ. aku nih pengen lebih baik. Aku nih pengen bisa kayak misalnya lu pengen kayak orang juga yang gue nih pengen kaya misalnya gitu juga. Iya, Pasti memang ada memang pikiran itu begitu, tujuan kan? saya. Saya memang pengen kaya, teman-teman saya Iya, pengen kaya. Pengen gitu. kaya raya. Tapi juga pengen sama keluarga. Iya. Jadi ya itu yang dikorbankan keluarga. Mungkin beberapa tahun terakhir kamu ini korbankan keluarga tapi untuk memperbaiki finansial. Iya. Nah, setelah itu kamu udah ngerasain semua, udah ngelalui semua. Ya ke depan ini sekarang waktunya sama keluarga lagi. Iya, itu tujuannya sekarang. Sekarang lebih karena udah bertahun-tahun juga kan ngejar itu semua, nyampe ngorbanin waktu dari keluarga juga. Nah, aku sekarang kayak ngerasa udah waktunya comeback nih sama keluarga. Tapi apa ya? Apa karena cuman di pikiranku kali ya? Mm-mm. Bisa dibilang kan mungkin kita semua sepakat kali ya. Mm-mm. Bisa dibilang Bidi kan lagi di top karir ya. Real, Benar. itu real. Ya, Top karir banget. Semua venue, semua klub di Indonesia tuh pengen ngundang Bidi. Betul. Berapapun. Mm-mm. Mau 2 kali lipat, mau 3 kali lipat, Bidi bilang sekian. Oke. Cuman kalian kaget semua pasti dia mau vakum, guys. Dan bisa dibilang malam ini tanggal berapa ini? 14. Tanggal 14 Januari 2026 last perform di klub di Samarinda di Kronos. di Samarinda di Kroners. Dulu aku awal datang pun masih anak-anak baru, magang kan di Kron di Samarinda. Jadi kita udah berapa tahun ya, Bes ya? Wih, 10 tahun ada ya? 10 Bes. tahun 10 teman-teman. tahun ada. 10 tahun iya. Iya. Jadi makanya aku sebelumnya tadi bisa bilang aku sedikit tahu banyak soal Bidi gimana ke orang gitu kan. Jadi ya aku sebenarnya kayak ngerasa Jadi melo saya. kok dia ini mau vakum ya. Iya. Itu kita harus hargai keputusannya. Benar. Ya, pasti ada rencana yang lebih baik dari Rencana yang lebih baik. Oh iya Kak, Kakak nge-DJ-nya tahun berapa mulainya? 2016. Artinya 20 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Sekarang Ya. 2026. Ya, 10 tahun, 10 tahun. Maaf, guys. tahun. Ih, lumayan lama lah. Lama, 10 tahun. Oh, bukan lumayan lagi, Kak, udah lama. banget itu. banget. Makanya sekarang udah kayak ngerasa cukup Cukup. gitu. Tapi kan biasanya manusia itu kan nggak pernah ngerasa cukup ya. Bener. Tapi kalau kita emang nurutin gitu, Bes, nggak ada selesainya, selesai. nggak ada selesainya gitu. Apalagi kita kerja di dunia gemerlap kayak gini tuh, kayaknya tuh kayak gitu merasa muda terus. Mudah, gampang memang. Jadi DJ tuh bener-bener, Bes memang cari duitnya gampang ya kan. Terus Bes, ini kan ada tadi bahas soal capek apa. Terus di saat lu capek tuh, lu kemana sih Bes? Pulang ke rumah. Misalnya ngubungin siapa atau Pulang pegangan ke rumah. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ngadu sama mama, sama bapakku, sama kadang sama teman-teman deket gitu. Iya. Karena sekarang juga kita mau cerita hal kecil ke teman tuh kan nggak bisa juga kadang kita ini ya. Iya gitu. Palingnya orang-orang kita percaya aja. Percaya ada. Ini Ya, sih, entah. ini yang Iya. selalu I know, denger kan? Makanya omelan aku. Aku nunggu sebelah gue gitu kan. Jadi aku selalu awal ini ke dia nih, dia coba ya kasih solusi gitu. Abis itu udah ke orang tua, capek pulang ke rumah orang tua udah, itu aja. Dari tadi kan bahas Kak Bidi mau vakum apa segala macam. Kira-kira buat Kak Bidi vakum itu buat lari atau justru buat ketemu diri sendiri? Buat ketemu diri sendiri sih, Bagus itu pertanyaannya. bagus. Lebih ke diri sendiri sih. Dari situ aku kayak mencari jati diri ulang lagi di situ. Lahir kembali. Lahir kembali, mencari apa ya? Bukan mencari ya, kayak lebih Menemukan. bukan apa ya? Kembali. Dengan versi aku yang baru. Oke. Menemukan diri yang baru lagi. Iya, dengan versi yang baru gitu.
selama ini kan sibuk manggung apa segala macam di venue-venue, event-event Iya. luar. Hal yang paling sederhana apa yang sekarang jadi mewah buat Kak Bidi? Karena selama ini kan sibuk manggung. Kayak misalnya ketemu keluarga dan tadi yang makan bareng mungkin. Apa tuh yang hal yang sederhana tapi jadi mewah sekarang? Sekarang kesehatan sih. Kesehatan. Kesehatan sekarang tuh. Lebih ke kesehatan. Dan tujuan vakum juga itu ada dari kesehatan juga karena Bidi kan mohon maaf nggak ngerokok, nggak minum juga. Nggak minum juga. Jadi pernah sempet cek kesehatan juga. Jadi justru orang yang nggak ngerokok itu pasif tuh lebih bahaya. Lebih bahaya. Kena dampak. Iya. Iya lo Bes. Aku Serius. juga. Aku nggak pernah ngerokok sama sekali. Iya justru orang yang nggak ini, yang kesehatannya tuh ini. Kalau Reval masih 10 tahun loh Kak, aku Jarang. Saya nggak ngerokok. 10 tahun Bes di dunia malam kena rokok. Betul. Apalagi Rokok Apalagi pasif. kita di klub itu rokoknya Itu udah tahu kan. Nah. ngebul. Salah satunya itu juga sih kesehatan. Kesehatan. Apalagi nggak pernah olahraga kan. Iya. Waduh. Ini masih enak ya, Masih masih ada nge-gym, olahraga. masih ada olahraganya. Masih ada Wah. Saya masih lari-lari lah Nah. dikit-dikit. lari dari kenyataan. Olahraga. Betul. Soalnya nerima kenyataan berat. Ya. Berat. Ini ngomongin masa depan, apakah Aduh, jauh vakum? banget udah masa depan Iya, aja maksudnya nih. masa depan yang ingin dilakukan Kak Bidi gitu loh. Apakah vakum ini akhir dari dunia DJ atau justru ada versi baru dari kakak? Bukan akhir sih. Karena Jadi masih ini kan biasanya masih terima masih, klub. Terima apa job, Job. di luar klub tapi aku vakum itu hanya di klub. Tapi aku masih ambil job DJ itu kayak festival. Oh, event-event luar Kayak ya? event-event di luar, UMKM outdoor segala gitu, macam. Oh. dengan versi aku yang baru. Festival. Gitu. Iya. Jadi vakum di klub dunia malam gitu. Oke. Ya tahu sendiri ya capeknya kerja dunia malam walaupun enak tapi capeknya nggak tahu sendiri loh Iya, ya. tidur jadi kebalik. Nah itu salah satunya. Tapi hebat loh, Des. Kamu masih apa ya? Sangat care terhadap dirimu. Karena ya mungkin dari 10 orang paling cuma 2 orang aja yang care sama dirimu. Kalau nggak diri sendiri, ayo Iya. siapa lagi? Apalagi dunia malam tuh kan ya ngerasa aku mau happy-happy gitu. Iya. Happy. Lanjut, Pak. Pertanyaan. Kalau Silahkan bertanya. Oh. Oke. Pokoknya tanya. Anda. Banyak sudah itu Tanya. pertanyaannya. kalau nanti balik, hal apa yang pingin kakak ubah dan cara kakak berkarya? Misal balik lagi nih, tetap nge-DJ sih sebenarnya, tapi maksudnya apa nih yang akan berbeda dari DJ Bidi untuk berkaryanya? Mungkin dari segi mainnya, penampilannya, terus lebih kreativitas mainnya juga, lagu-lagunya itu jadi lebih baik lagi. Lebih dimantepin, Di gitu ya. upgrade lagi. Di-upgrade lagi. Tapi aku tebelin, Bidi mainnya bagus, Bes, dari dulu. Iya. Iya, dari dulu mainnya bagus. Ih guru aku soalnya jahat soalnya Jahat, Bos. ya? Jahat. Pemarahan ya? Hah? Pemarahan. Dari jauh gitu dilihat nih di luar studio gitu. Nggak enak udah langsung masuk studio bawa ini. Oh. Bawa apa garis apa sih? Penggaris dia. Iya, kayak gitu. Rotan. Rotan. Cetas. Zaman dulu kalau sekarang nggak tahu ya guru sekarang. Ada pesan nggak, Bes, buat DJ perempuan, mungkin anak-anak RDP lah, pesan buat DJ perempuan di RDP. Buat DJ perempuan, pertama tetap belajar. Walaupun udah berkarya bertahun-tahun, tetap belajar. Dengerin. Jangan pernah ngerasa puas sama diri sendiri. Belajar nggak harus dari ini ya, bisa dari orang lain, bisa dari banyak teman-teman. Terus attitude, good Nah, attitude, Nomor 1. good looking, good attitude, good performance. Udah, cocok sudah. Tuh, itu sih. Kita transisi ke nanti aku cut kok ini kalau ada Iya. yang nggak enak. Kayaknya ini nggak enak sih pertanyaan ini. Mana? Ini bagus definisi seksi menurut kakak sekarang itu apa definisi seksi? Boleh. Ya, itu bagus. Nah, benar. Aku sudah mau nanya cuman kamu Oh, dia bilang kayak nggak cocok nih. Oke. Karena Bidi udah ngomong di awal, Iya. dia ngerasa orang tuh mandang dia seksi karena dia memang awalnya Image menyiapkan. branding. Brandingnya udah Brandingnya.
Terus? Sebenarnya branding seksi itu karena omongan orang loh Kak awalnya itu. Jadi aku waktu awal perform dulu itu perform di salah satu klub, namanya baru pertama ya, nggak ngerti fashion. Waktu itu cuma pakai jaket, udah pakai celana jeans gitu. Dikatain aku sama bosnya lah, sama ownernya. Owner. Kok DJ-nya penampilannya kayak gitu sih, masih lebih bagus LC-nya, gitu. Gitu. Awal mula aku pakai seksi tuh, dari situ apa ya yang salah ya gitu. Apa harus seksi juga? Apa dari situlah aku berpikiran, mindset aku akhirnya seksi di situ. Waktu itu masih jarang kayak DJ yang seksi gitu, masih jarang gitu. Aku dulu masih pakai kaos-kaos gitu, Bes, awal-awal karena dikatain itu. Jadi aku mikir di situ, apa harus seksi ya? Nah, akhirnya aku terlahirlah seksi. DJ BD. Nah, gitu. Terus Bes, sekalian aja kita bahas ya kan. Definisi seksi menurutmu nih gimana kan? Ini POV-mu gimana? Sebenarnya seksi itu percaya diri. Percaya diri teman-teman. Kalau kita nggak pede, kita nggak mungkin seksi. Benar. Gitu. Dulu aku pede aja. Oh, aku seksi, aku ini ada yang ditonjolin gitu-gitu. Bersih, putih, mulus gitu. Mikirnya percaya diri aja gitu. Definisi seksi Menurut Billy itu. menurut aku. Percaya diri. Karena percaya diri terus ada yang kita banggain sama diri kita sendiri. Yang nggak usah disebut, kalian tahu sendiri. Iya betul. Itulah pokoknya. Nggak usah Percaya diri. diperjelas. Nggak usah diperjelas. Udah jelas, guys. Udah. Udah jelas benar. Iya kan, Bang Jo? Udah jelas. Kan tadi Kak Bidi ada vakum dan ingin membangun bisnis nih. Apa alasan utama Kakak memulai melirik dunia bisnis? Alasan yang pertama. Misalnya karena Jangka apa? panjang. Masa depan. Karena kan kalau DJ mau sampai umur berapa? Betul. Ada Gitu kan. batas. Ada batas, ada masa kita capek, badan capek di kena dunia malam ya kan, kena di klub gitu. Jadi ada aku berpikirnya ke depan. Makanya di situ aku pengen mencoba bisnis tuh. Bisnis itu, guys, berangkat dari passion, peluang atau pengalaman pahit dari industri musik, industri DJ. Kalau DJ kita kan menghibur crowd tuh. Nah kalau bisnis kita lebih ke Belajar. Passion. apa sih ya? Apa ya bahasanya anjir? Nggak apa. Nggak apa-apa ya, sama aja. Aku mungkin bisnis ini memang dah passion Kakak dari awal atau karena Enggak, terhalang main sebenarnya. DJ atau baru belajar juga? Baru belajar. Oh, baru belajar. Jadi bisnis ini baru belajar karena rasa ingin tahu. Pengen keluar dari zona nyaman ini, pengen bisnis, Dan jangka panjang juga jangka bisnisnya. panjang gitu kan. Karena kalau DJ ya udah tahu kan umur, ya mungkin nanti umur berapa gitu udah banyak regenerasi, banyak DJ baru. Jadi yang tua ini kalau nggak dipikirkan bisnis dari sekarang, Masa lu tua? udah tua, Bes. Coba tebak. Umur boleh tua. Enggak sih, nggak tua-tua amat, masih Enggak. tua. Masih kepala dua. Masih kepala dua. Yang tua itu yang kepala 3. Lu berapa, Bes? 28. Wih, kan kita emang seumuran ini nih. Kok jadi bahas umur? Kan ini, Beb, Iya, umur Beb. hanya angka. Hanya angka, Ini yang muda. Masih Iya, ini. Saya baru 23 tahun. Oh ya seumuran lah kita Betul, masih sama, kepala dua Kak. semua Betul. ya kan. Beda 2 tahun sih. Betul. Bang Jo 25 ya? 25. Oke. Plus. Plus. Oh ya, untuk bisnisnya kan tadi aku dengar passion ya. Skill DJ apa yang ternyata kepake banget di dunia bisnis? Atau nggak nyambung? Atau hanya untuk passion? Atau ada kayak bisnis tentang alat DJ atau apa gitu? Skill DJ-nya? Atau Kalau- mungkin Kak Bidi mau bikin studio DJ? Doain ya. Kayaknya bukan kayaknya pengen Ada. sih, pengen. Ada. Biar kayak RDV gini loh kan. Keren dari aku kenal Sandi ini masih belum ada studio ini ya, Bes. Yes. Sampai punya studio, sampai teman-teman di Samarinda itu Ini bikin jadi wadah ya, jadi wadah di sini tempatnya buat DJ buat entertain di sini wadahnya di RDV. Makanya mungkin
bisa tuh ide bisnis ya. Nah, ada bisnis tambahan kan selain kan kakak suka nanti passion kan untuk baju-baju DJ mungkin I Iya. think so. Baru ada studionya kerennya. Pegang di Jawa Timur. Nyambung aja sih sebenarnya dari Nyambung. DJ ke ini karena DJ pun baju-baju pun Betul, fashion ya kan. fashionnya. Ini yang aku jual sekarang juga lebih ke baju-baju buat DJ. Iya, gitu. temanku sering beli kok. Oh ya kah? Ya, oh. Wah. DJ Yunda di RDP sering lihat baju kakak. Oh, Beli sana. iya. Salah satu Beli beli RDP. produk BD. Betul. Best. Lanjut Pak. Tadi kan udah mulai bisnis tuh. Apa kesalahan yang paling mahal yang pernah kakak lakuin waktu mulai bisnis? Mungkin salah investor atau salah ambil barang. Kesalahan ya. Hmm. Kesalahan itu kayak yang aku alami sekarang. Nggak ada kontrak kerja. Oh, oke. Dalam walaupun bukan bisnis saja ya, walaupun nge-DJ apapun, kesalahan terbesar aku percaya sama orang nggak ada kontrak kerja. Itu Nggak ada kesalahan besar. hitam garis putih Yes. gitu ya. Perjanjiannya gitu. Nggak ada ya. perjanjian, kita asal percaya sama orang itu. Legowo aja dia. Terima aja. Mm-mm. Karena aku apalagi udah kenal ya, kayak percaya aja dia. ya udah percaya aja gitu, nggak ada kontrak. Nah itu kesalahan terbesar, apapun itu kerjaannya harus ada kontrak kerja, Ada perjanjian. ada perjanjian. Ya itu juga harus dituangkan di awal soalnya biar nggak ribet di kemudian hari. Yes. Untuk kakak Bidi lebih stres ngadepin crowd di klub atau ngadepin partner atau investor? Lebih enak ngadepin yang mana nih? Investor. Investor. Karena kalau crowd kan kita kayak Ngalir. nyenengin mereka cuma semalam, tapi kalau investor jangka panjang. Dan meeting terus. Capek banget. Kayaknya ngalamin deh. Iya. ya, sekarang ya. Gitu. Contoh. Apa kok meeting, tunjuk- meeting terus kan? Hah? Meeting terus kan biasanya? Ya, itu bagian dari proses bisnis. Jadi kalau misalnya nggak mau ribet, ya jangan masuk dunia Betul. bisnis. Iya, Ya jadi kita memang pasti kan udah pertimbangkan dari awal. betul. Investor sih. Ngomong-ngomong soal DJ cewek, pernah nggak ngerasa diremehin karena background kakak sebagai DJ? Diremehin. Misalnya, DJ ini kayak gini. Atau komentar netizen yang ngeri banget, atau gimana? Itu udah deh kayaknya pertanyaan itu, belum ya? Belum. Belum, maksudnya yang ngeremehin. Oh, ngeremeh. Atau kakak pernah ketemu di suatu venue kayak contoh, gini banget DJ-nya atau gimana? Iya itu kayak masalah Kayaknya kayak nggak ada ya yang gitu ya. Nggak ada ya? sejauh ini sih nggak ada kalau di depan ya. Tapi kalau di belakang nggak tahu juga, Bes. Ya, kita positif aja lah kayaknya. Positif aja, yang penting Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada sih. yang penting ya udah kita kerjain profesional. Aku pun kalau kerja ya udah datang, selesai pulang. Ya Udah. karena kalau misalnya yang emang ngikutin Bidi dari awal, lihat sosmednya Bidi gimana, kalian bisa lihat sosmednya nggak pernah nyinggung orang. Real? Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak Anti. pernah. Anti. Jadi emang di sosmednya itu memang pure urusan dunia per-DJ-an. Kerjaan. Intinya buat fun aja, Iya. have fun gitu. Kalau buat nyindir-nyindir orang, Nggak penting. aku nggak suka punya musuh gitu. Nggak penting. Nggak penting juga Nggak penting buang-buang buang-buang. pikiran. Iya, kita aja kerja udah aduh mumet Aduh. kan. Udah banyak pikiran mau ditambahin hal-hal yang nggak penting gitu. Nanti kalau kita nggak respon udah capek sendiri kok Betul. dia. Sendiri. Capek sendiri. Gitu. Ngomong-ngomong soal bisnis, image DJ itu malah membantu atau malah jadi beban bangun bisnis kakak? Membantu. Membantu. Karena orang taunya aku awalnya DJ kan. belakangnya dari Latar belakangnya dari DJ, terkenalnya juga naiknya karena DJ. Nah dari situ udah punya nama, gampang kita mau bisnis. Betul. Itu sih. Pernah nggak sih Bes untuk memulai bisnis nanti nih ke depannya, pernah nggak sih mikir kira-kira orang nih percaya nggak ya sama brandku, kira-kira nih aku kalau misalnya ketemu sama investor kira-kira meyakinkan nggak ya? Pasti kan kita kan ada tuh mikir Ada. kayak gitu kan. Ada pikiran kayak gitu. Karena pasti kan kita ada mikir tuh nggak mau yang baiknya aja, pasti kita pikir juga Pahitnya juga, apalagi bisnis kan nggak selalu mulus tuh. Bener. Kita bicara buruknya aja dulu gitu Bener, kan. bener. Itu sih kayak udah mikir awal itu jeleknya dulu. Kalau kita kepedean ya juga bisnis kan naik turun, Bener. nggak bisa mulus terus, pasti ada gagal. Karena aku dulu pernah buka kafe, Bes. Iya Bes. Pernah buka kafe, kepedean.
Oh, ini rame nih. Ini temen aku banyak, terus aku bukanya di tengah kota gitu kan. Udah pede aja, pasti mulus-mulus aja gitu kan. Amsyong. Ada waktu itu ada investor juga, nggak jadi karena kepedean itu, karena nggak mikir Nggak mikir ke nggak depannya mikir juga. nggak mikir jeleknya dulu. Nggak ada set plan-nya. Nggak ada set plan, udah kepedean aja dulu tuh. Makanya sekarang mau bisnis tuh dipikirin jeleknya dulu, tapi kalau kita nggak mencoba juga nggak bisa. Betul. Betul. Dan nggak tahu juga rasanya gimana kan. Pede juga harus pede aja, namanya usaha. Pede lah kita mau usaha ini, kita berusaha gitu kan, mikir jeleknya juga. Pelajaran yang paling penting soal uang yang baru kakak pahami setelah bisnis itu apa? Kalau dulu Bu, ini bahas setelah bisnis apa sebelum Bisnis. bisnis ini? Kalau bisnis, karena aku masih belum mau mulai bisnis, jadi aku ke DJ ya. Iya. Kalau dulu dapat duit buat seneng-seneng, buat gaya hidup, buat main-main ke sana sini, jadi nggak ada saving. Tapi kalau sekarang lebih mikir buat ke investasi, kayak kita harus nabung, kita harus punya ibaratnya dana emergensi, Bes. Kita harus punya tabungan emergensi. Kalau dulu mana ada pikiran kayak gitu. Kita Pokoknya happy aja. Dulu even ya mungkin nggak tahu ya kalau DJ lain. Kalau aku dulu coba aku nggak kayak gitu, udah kayak Raya mungkin saya sekarang. Iya, udah Cuma punya dulu rumah di Samarinda. Udah jadi jualan kontrakan. juragan kontrakan. Iya, Bes, perempuan tuh. Iya, kontrakan biasanya. Kontrakan biasa bagus. Yang Iya, 20 pintu iya. aja. Jangan 20 dulu. Properti ya. Iya, Iya, itu udah enggak. Karena dulu saya itu buat Foya-foya. main-main, foya-foya, huru-hara sana sini. Jadinya ya itu telat. Dulu itu kesalahanku ya itu punya duit buat seneng-seneng. Ya, berarti kesalahan yang bisa dibilang terbesar yang sebelumnya itu ya ini ya, Bes, nggak bisa saving money. Nggak bisa saving money, boros. Nggak ada dana darurat. Boros. Karena ya mungkin dulu masih apa ya, umurnya masih nggak bisa mikir ke depan kan. Intinya kita senang bareng teman-teman. Tapi kalau udah dalam jangka panjang sekarang kayak berpikir, oh iya ya kita butuh ini loh. Sekarang udah ngerasain kayak apapun kita sendiri tahu gitu. Iya. Belum tentu orang lain bisa bantu gitu. Terus, Bes, target bisnis 3 sampai 5 tahun ke depan rencananya tuh mau kamu olah seperti apa? Jauh nih. Ini sekarang Jauh ya? Tadi kan aku bahasnya yang buruk nih. Sekarang aku bahasnya yang jauh nih lagi. 3 sampai 5 tahun ke depan. Yes. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Pengennya bangun bisnis apa? Target bisnisnya. Target bisnisnya seperti apa? Misalnya kan kakak tadi di dunia fashion, mungkin ada store besar atau gimana 3 sampai 5 tahun ke depannya. Pengen punya pabrik gitu. Kalau 3 sampai 5 5 tahun ke depan, iya, pengen. Punya store gitu. Malah aku punya pabrik yang dimaklonin orang. Aku buka apa namanya? Kalau baju fashion itu berarti konveksi ya. Iya, konveksi. Konveksi, jadi bisa punya konveksi sendiri. Untuk ke fashion ya. Fashion. Tapi aku ada bisnis lagi habis ini. Oke. Ada yang belum aku sebutin, Iya. ada lah nanti pokoknya. Adalah pokoknya. Ada. Tapi kalau untuk kedepannya, kalau yang fashion pengen ini sendiri. Jadi bosnya yang pertama. Berarti- Jadi nggak ngambil di orang. Oke. Gitu. Berarti ada second choice dong ya selain fashion ya. Harus ada dong. Ada. Choice. Ada second choice. Kedua. Kuliner kan. Bukan kuliner. Ini, nggak sih kuliner di Malang tuh? Kuliner di Malang itu enak-enak tahu. Maksudnya berat nggak? Berat. Kayak bukanya Persaingan. Iya. Iya. Karena enak Makanan, semua perasaan. kafe itu berat. Kalau di Samarinda. Awal-awalnya aja Kak, rame itu. Samarinda ini kan yang stay banget bisnisnya itu di bisnis kopi. Kopi. Oh, karena orang sini suka ngopi kali ya. Apalagi yang 24 jam. Kopi. Itu. Gitu. Di sana kalau di tempat aku kalau nanggung-nanggung ya udah awalnya doang. Oh, sebenarnya di sini juga rata-rata semua kota Kayak kayaknya gitu ya? awal-awalnya gitu juga guys untuk bisnis. Jadi memang perlu dipikirkan konsepnya, terus pikirkan segmennya, targetnya tuh mau bagaimana gitu kan. Sama aja ya berarti di Sama aja semua kota-kota kalau besar menurutku di sih. ini. Gampang kalau misalnya dia cuma wah di awal, nggak ada apa konsep di pertengahan sampai seterusnya itu bakal drop. Nggak Ini waktu juga yang membatasi Kakak mau Iya sedikit sih. lagi tuh.
menurutmu nih Bes, sukses versimu itu seperti apa sih? Sukses versi aku. Aku Iya. sendiri aja ngerasa belum sukses ini, Bes. Oke. Masih apa ya, terus belajar, mencari. Pengen banget yang udah kita punya bisnis autopilot. Amin. Amin kan? Jadi Amin. aku sendiri belum ngerasa sukses gitu. Jadi makanya aku beranikan terjun ke dunia bisnis, ya itu pengennya ya udah autopilot. Duit yang udah ngejar kita. Bukan aku yang ngejar ini terus ya kan. Itu sih Penyu ke pengennya. penyu gitu kan. Ini dia ngejar kakak lah. Amin. Amin. Semoga berjalan dengan lancar bisnisnya. Amin ya Allah. Yang Amin. pasti sih apa ya? Kan bisa dibilang nih apa ya? Event terakhir ya, jadwal Iya. terakhir ya main di Samarinda. Ya mudahan lah kita ada ketemu lagi Bes. Amin. Di event-event yang Amin. lain, festival misalnya di Kan Bali. ada RDV, Yes. ngubungin aku Bidi, ini ada job festival di Tenggarong, Di di Tegar, Kutai, di di Tegar. Gas gitu kan, kayak dulu event dulu kan. Iya. Seru tahu. Aku Arjuna Cakar. ya suka tahu event-event kayak gitu. Iya kayak dia punya vibe sendiri gitu kan. Sebenarnya event outdoor tuh lebih capek tahu. Lebih capek. Apalagi kalau stage-nya gede banget Dan tuh. satu lebih panas. Nah, panas ya. Mandi Bes aku. Mandi. Sama. Kan Tapi saya MC kayak- kakak kemarin. Iya. Iya. Sampai ganti 2 baju. Sumpah, capek banget. Terus Bes kasih itu dong beberapa kata untuk Samarinda yang seberapa tahun ini sering event di Samarinda. Samarinda Sekut. Samarinda Sekut. Kayak mana itu? Ada gerakannya nggak? Apa cuma lagunya? Aku tahu lagunya, tapi mungkin ada Nggak gerakan. ada sih, nggak ada yang Nggak, bikin nggak. film Oh, nggak. filmnya Kayak kayak gitu sih Bes. Samarinda. Apa ya? Aku Apa yang ya? terngiang-ngiang Samarinda itu Atau nasi kuning. kuliner, makanan Nasi yang kuning. Oh, nasi kuning makanan yang paling diingat ya. Nasi Ya, kuningnya. soalnya kan pembahasan orang tuh kalau sudah minum air mahakam kan pasti balik. akan kembali Oke, lagi. kalau ini nasi kuningnya bikin balik lagi. Kalau aku ya, kuningnya bikin karena balik lagi. aku beberapa kali event di Samarinda? bukan ya, maksudnya Kota lain? di kota-kota lain mencoba nasi kuning. Menurut aku Samarinda Yang paling best. juara. Nggak tahu kenapa, kayak enak betul gitu. Nanti kita tag dinas pariwisata. Oke. Dispora par. Kalau dibungkus bisa nggak sih? Apa tuh? Dibawa ke Jawa gitu masih enak Oh nggak sih? enggak, Bes. Enggak. Enggak ya? Oh, bisa. Bisa. Tapi bumbunya dibedain. Bumbunya dibedain, nasiknya dibedain, Saing gitu dipisah. Boleh lah ntar take away ya. Nanti take away. Nanti kita take away ya. Boleh, boleh. Oke, kita doain apa yang Bidi inginin, Amin. planningkan ke depan bisnisnya, Amin. terus vakumnya dilancarkan semuanya. Amin. Bidi bisa balik lagi ke sini. Amin. Thank you Bes udah mau Thank you podcast ya, sama Bes. aku. Thank you, Bang Jo, Kak. thank you. Bang Jo, terima Sama-sama. kasih. Kita lanjut lagi. Kasih Kak. Bes. Kerja. lagi. Thank you nih Ya. buat RDV juga udah undang aku di sini. Buat teman-teman di Samarinda juga terima kasih banget udah kasih kesempatan aku buat ngobrol. Jadi thank you. Bye bye. Bye bye.